Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan segala puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya di hari Jumat yang mulia, agung dan penuh barokah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa mudah untuk memperlangkahkan kaki kita menuju undangan Allah, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat Jumat berjamaah. Besar harapan kita semoga rangkaian aktivitas kita pada hari ini, apapun yang kita laksanakan, yang kita ikhtiarkan, yang kita upayakan, semua itu mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup merupakan ujian, siap atau tidak siap ujian itu pasti akan datang menimpa dalam kehidupan kita. Tidak kecil, tua, besar, tidak cantik, ganteng dan seterusnya, orang berpangkat, jabatan, kedudukan, pasti tertimpa musibah. Siap atau tidak siap ujian itu pasti akan datang menghampiri kita. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia faham konsekuensi hidup dunia ini adalah merupakan ujian. Dibekali dirinya dengan keikhlasan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ikhlas mampu menerima takdir yang Allah timpakan, bentuk kecil maupun besar ujian itu. Semakin mantap imannya kepada Allah, semakin melaksanakan sesuatu yang membuat Allah senang, yang membuat Allah ridha kepada hamba tersebut. Kemudian dia sabar, mampu menjalaninya. Apakah mampu usaha bisnisnya, kematian anak dan anggota keluarganya, bahkan dihimpit masalah ekonomi yang luar biasa dan seterusnya. Siap atau tidak siap, Allah akan menimpa ujian. Bukannya Allah benci kepada kita, tapi suatu ampunan rahmat Allah, cinta Allah kepada hamba yang beriman. Tetapi ending dari segala itu adalah kematian yang kita harapkan, husnul khatimah. Itulah ujian yang besar. Banyak sekali orang-orang ketika ditimpa masalah kematian, ketika ruh sudah sampai yugorqir, baru dia keinginan untuk bertobat kepada Allah.
Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang umurnya 950 tahun ditanya malaikat-malaikat Allah pada Nabi Nuh, ya atwalal anbiya'i umuran, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup? Dijawab oleh Nabi Nuh, wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Saya merasakan hidup seperti kadarin yang mempunyai tempat tinggal, laha babani yang mempunyai pintu, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Saya masuk ke salah satu pintu awal dan keluar pintu akhir, hitungan hanya berapa detik saja. Begitupun kematian beliau singkat cepat. Disitulah musibah terbesar bagi umat Islam. Rasul mengatakan al-mautu tuhfatul mu'min, kematian itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin yang sejati, yang taat tunduk kepada Allah. Ikhlas di saat musibah menggerogoti penyakit kita. Ikhlas ketika dihimpit masalah ekonomi, hutang piutang, rumah tangga di penghujung perceraian. Ikhlas dan mampu orang yang beriman ketika timpa musibah di penghujung maut, dia faham dan mengerti. Semakin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cermin mukmin yang sejati yang Allah berikan hidayah, rahmat, ampunan, keistimewaan, kemuliaan bagi orang yang beriman. Dia saat tertimpa musibah, diintrospeksi, semakin dekat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang lupa akan kematian, tidak pejabat, aparatur pemerintah, rakyat sipil maupun militer, seakan-akan kita hidup abadi selama-lamanya. 70 kali malaikat maut menatap wajah kita setiap detik, setiap menit, setiap hari. Pasti kematian itu akan datang menimpa di dalam diri kita. Itu musibah yang terbesar. Tapi bagi orang yang beriman, ingin segera berjumpa, berdialog, berdiskusi saat kematian itu sudah datang berebut nyawanya. Dan Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalal Jalaluhu, maka lakukanlah amal-amal soleh. Dengan amal soleh itulah yang mampu menutup aib keburukan, kebusukan, kedengkian kita. Bahkan orang yang beriman ketika sakaratul maut, istighfarnya, taubatnya, amalnya, perbuatannya, ilahi anna maksudi menentukan maklubi, sampai peristiwa kegiatan yang membuat Allah tidak ridho kepadanya, yang istighfar dan bertobat kepadanya pada Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah dengan rahmatnya sehingga tersenyum dia, bahagia dia ketika menghadapi sakaratul maut. Kenapa ditutup kemaksiatan di hadapan Allah? Ketika ditimpa musibah, dia ikhlas dan bersabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang belum siap ditimpa musibah dan sakaratul maut, apapun bentuk musibah tersebut kepada dirinya, di penghujung kematian dia tidak siap karena belum beristighfar mohon ampun kepada Allah, belum bertobat kepada Allah. Sedangkan Rasul mengatakan innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatan abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba sebelum ruh keluar dari yughargir, tenggorokan kita. Masih ada kesempatan untuk membenahi diri, muhasabah diri, introspeksi diri untuk mendekati diri kepada Allah. Dan seterusnya kita baca Al-Quran, sholat jangan ditinggal, kegiatan amaliyah yang kita lakukan semata-mata ikhlas, akhlisu a'malakum lillah, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal tersebut diikhlaskan karena Allah, dia sabar karena Allah Subhanahu wa taala, di saat sakaratul maut ditutup aib keburukannya, kemaksiatan di hadapan Allah. Tapi sebaliknya orang yang tidak siap, belum beristighfar kepada Allah, belum bertobat kepada Allah, Allah perlihatkan keburukannya dalam segala hal kemaksiatannya. Mungkin di antara kita pernah melakukan dosa judi, berzina, mabuk-mabukan, korupsi, mencaci maki, memfitnah, menghina satu sama lain. Bahkan kepada kedua orang tua seakan-akan kita bermusuh
Kalian belum kita beriman di hadapan Allah. Kalian belum dianggap sempurna beriman seorang di antara kalian di hadapan Allah sebelum kalian mencintai saudaranya seperti dia mencintai tubuhnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita alami masalah hutang piutang, dihimpit masalah ekonomi, belum ketemu jalan keluarnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Allah mengatakan, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursil sama alaikum mitrara, pasti Allah menurunkan rezeki berupa hujan yang teratur. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tertimpa musibah. Tidak ada jalan keluar kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Teruslah keluarkan mengalir air mata kita. Disitulah bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bersujud di hadapan Allah. 5 waktu tidak tertinggal. Sepertiga malam kita laksanakan mengadu kepada Allah. Janji Allah akan berikan jalan keluarnya, terutama di saat sakaratul maut. Janji Allah masukkan kita dalam husnul khatimah, kematian yang indah, dan kematian yang penuh keselamatan yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sebelum itu khutbah yang singkat ini mendapat introspeksi buat kita semua, terlebih lagi buat khatib dan ini para jamaah. Mari kita dekatkan diri kepada Allah, mengingat terus akan kematian. Semakin waqfid janah lil mu'minin, semakin rendah hati, tidak sombong, tidak dengki. Disitulah Allah memberikan kita sampai nanti kita maksudnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'liman faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala rabbighfirli warham anta khairul rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, jadikan kami keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ketika nanti ruh keluar dari jasad kami, ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, teruslah berikan kami dalam hidayah, rahmat-Mu, ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, saat kami dalam kesulitan, berikan kami jalan keluarnya. Ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh dan soleh, berakhlak, berilmu. Ya Allah, jadikan negara kami baldatun thayyibun barokahun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim wa yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la ilaha illa huwa.